Usahakan ya Bunda, agar anak-anak kita itu udah masuk ke TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran itu sedari kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dimanapun kalian berada. Oke, di video selanjutnya, video kali ini saya akan membagikan tentang pengalaman pribadi saya, bagaimana tentang tips gitu ya, tips untuk bunda-bunda yang ada di rumah agar anak-anak kita itu bisa membaca Al-Quran di usianya yang masih kecil gitu. Kalau bisa sih memang kurang dari 7 tahun dia udah bisa membaca lancar gitu Al-Quran. Itu seperti yang kita harapkan. Yang pertama adalah usahakan ketika bunda sedang hamil ya, untuk saat ini mungkin ada bunda-bunda yang sedang hamil, usahakan sedari mungkin, sedari kecil mungkin gitu diperdengarkan sama Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Jadi pengalaman saya pribadi dulu adalah setiap selesai sholat duha, saya selalu membacakan rutin surat Al-Waqiah yang tujuannya adalah nanti ketika anak saya lahir, dia bisa memiliki rezeki yang berkah, melimpah seperti itu. Dan yang kedua adalah saya tidak pernah meninggalkan membaca surat Yusuf. Harapannya adalah ketika nanti anak saya sudah melahirkan, maksud saya sudah lahir gitu, dia bisa menjadi orang yang tampan secara fisik seperti Nabi Yusuf, dan juga dia menjadi orang yang cerdas gitu, akhlaknya juga baik, soleh seperti yang kami harapkan seperti itu tuh. Dan pengalaman saya yang kedua adalah, ini tips dari saya, selalu bacakan sholawat atau setel musik religi yang bernuansa islami gitu. Jadi pengalaman saya waktu sebelum saya tidur, saya selalu rutin headset milik suami saya itu saya tempelkan ke perut saya gitu. Apalagi bayi janin yang udah usianya itu di atas 4 bulan, otomatis dia sangat aktif dan mulai bergerak gitu ya, sensitif dengan suara-suara yang ada di luar rahim gitu. Oke, dan tips selanjutnya yang nomor 3 dari saya pribadi adalah sebisa mungkin usahakan ya bunda, agar anak-anak kita itu udah masuk ke TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran itu sedari kecil gitu. Jadi waktu itu pengalaman saya memasukkan atau mendaftarkan anak saya yang pertama itu udah usianya kurang dari 3 tahun. Jadi sebelum usianya genap 3 tahun, dia udah saya temani untuk masuk ke TPQ gitu. Ya emang sih, memang agak susah mungkin ya, mulai dia rewel, dia nangis kalau ditinggal gitu. Ya memang kita harus memahami gitu, mungkin dia takut atau dia baru adaptasi dengan lingkungan sekitar gitu. Tapi ketika saya baru mendaftarkan dia pertama kali di usia yang kurang dari 3 tahun, itu memang setiap hari saya jagain gitu, saya temani di sampingnya itu. Kadang saya pelan-pelan juga udah mulai meninggalkan dia, saya tetap menjaga, mantau dia dari kejauhan di halaman TPQ gitu. Kadang saya juga gantian sama ibu saya gitu. Jadi saya dan ibu saya juga saling bergantian untuk menjaga anak saya itu gitu. Nah, tips yang keempat adalah, ini waktu anak saya udah mulai adaptasi sama ngajinya gitu ya. Dan waktu itu anak saya usianya udah mulai 5 tahun, berjalan 5 tahun. Itu udah mulai kita memperketat jadwal ngajinya gitu. Jadi setiap kali dia pulang dari ngaji gitu ya, usahakan ya bunda, ini yang paling penting poinnya ada di sini, yaitu setiap habis maghrib, selepas sholat maghrib ya, bunda sama ayahnya itu kalau bisa gantian gitu ya, nyemak gitu ya, istilah Jawanya ya, nyemak gitu, atau nyimak anak kita ngaji gitu, pelan-pelan aja, nggak usah pakai marah gitu. Kalau misalnya dia nggak lancar, nggak usah dimarahi, biasa aja, pelan-pelan aja pokoknya gitu. Tapi setiap hari itu setor untuk besok, ngulang halaman selanjutnya besok gitu. Awalnya memang jangan dikira anak saya langsung hafal atau lancar semua ngajinya, enggak. Jadi saya itu lihat, pantau gitu setiap hari, memang hampir tiap hari, bahkan pernah selama sebulan dia itu memang nggak lancar terus aja, nggak apa-apa. Karena memang usia anak segitu memang beda-beda ya bunda. Ada yang memang dari makhrajnya dia misalnya masih belum bisa bilang
lafal dalam hijaiyahnya itu belum jelas, misalnya seperti huruf kho gitu kan, anak saya waktu itu bisanya ko gitu, jadi agak susah gitu. Nggak apa-apa gitu, lambat laun juga dia akan pasti bisa gitu. Dan tips yang kelima dari saya adalah setiap ada perkembangan dari anak kita, sedikit apapun ya, sekecil apapun, misalnya dia lulus, dia bisa lebih cepat lagi gitu ya dalam perkembangan membacanya, beri sedikit hadiah gitu, nggak perlu mewah gitu, apapun rezekinya yang bunda terima gitu, usahakan untuk memberikan hadiah kepada ustazah atau pembimbing yang membaca Al-Quran ke anaknya bunda gitu. Kenapa? Karena di hadiah yang nanti akan bunda berikan kepada ustazahnya nanti atau guru ngajinya itu ada keberkahan di situ. Jadi anak kita itu bisa nangkep lebih cepat lagi gitu, lebih cerdas belajarnya gitu. Dan itu bukan berarti kita nyogok ke ustazahnya, enggak, bukan itu, tapi rasa terima kasih kita karena udah bisa membantu anak kita bisa belajar membaca Al-Quran seperti itu. Lalu tips yang keenam adalah waktu itu anak saya mau jalan usia 6 tahun tapi belum genap 6 tahun. Saya beli jilid sendiri, jilid 4, 5, dan 6 ya. Waktu itu saya ngajarin dia sendiri sama suami gantian setiap habis maghrib setiap hari, dan setiap halaman itu selalu saya bacakan 3 kali, saya ulang terus per halaman itu 3 kali. Kalau hari ini nggak lancar, besok lagi nggak apa-apa diulangi, dan selalu saya kasih tanggal gitu, jadi tahu kalau kita itu nggak boleh absen, nggak boleh sampai nggak nyimak dia ngaji sama sekali. Jadi tiap hari harus nyimak ngaji anak kita seperti itu. Karena waktu itu sejak jilid ke-4 ke atas anak saya udah gak ngaji lagi ke TPQ gitu, jadi ngaji sendiri ke saya sama suami. Tapi kalau bunda ragu gitu, pengen ke TPQ, masih pengen ke TPQ, gak apa-apa, dilanjut aja gak apa-apa gitu. Setelah dia itu lebih usia 6 tahun gitu, hanya beberapa bulan udah hatam sampai jilid 6, saya belikan Al-Quran di Shopee, dan Al-Qurannya itu memang saya pilih yang lucu dan ada nama anak saya juga, pesen di Shopee seperti itu. Jadi lebih semangat lagi dia ngajinya seperti itu. Lalu usia, alhamdulillah ya, mungkin karena berkahnya tiap hari istiqomah ngajarin anak ngaji, dia bisa diterima di sekolah agama yang memang dasarnya itu untuk melatih anak-anak agar bisa hafal Al-Quran. Dan dia sebelum genap 7 tahun udah bisa diterima di sekolah itu karena sudah bisa membaca Al-Quran seperti itu. Semoga ini bermanfaat untuk bunda-bunda sekalian yang ada di rumah. Saya cuman ibu rumah tangga biasa, kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi ini semua pengalaman pribadi saya. Semoga anak-anak kita semua jadi anak yang soleh dan solihah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.